Biarkan mereka bebas untuk menderita. Catatan sebelum umur 25 tahun kali ini, teman-teman, gue dapat di ruang kelas. Dan gue memutuskan untuk ngebuat konten ini karena catatan ini adalah catatan yang bagi gue bisa teman-teman apply atau teman-teman juga bisa gunakan sebagai prinsip teman-teman dalam keseharian, dalam berhubungan, berteman maupun berpasangan gitu ya. Jadi, catatan ini gue dapat pada tanggal 17 November tahun 2025, lebih tepatnya di jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi di ruang kelas. Jadi, sebagai mahasiswa rehabilitasi sosial, teman-teman, ada satu matkul atau mata kuliah namanya adalah modifikasi tingkah laku. Ya, seperti namanya, modifikasi kan berarti mengubah, mengedit, atau bahkan menghilangkan gitu ya, tingkah laku. Di dalam modifikasi tingkah laku ini, teman-teman, secara fokusnya, mata kuliah ini tuh akan ngebahas bagaimana seseorang itu memiliki perilaku yang dianggap oleh masyarakat adaptif maupun maladaptif. Dan modifikasi tingkah laku ini bertugas untuk bagaimana caranya mengubah, mengurangi, atau bahkan menghilangkan perilaku yang dikatakan oleh kebanyakan masyarakat maladaptif. Dengan cara apa? Banyak, dengan memberikan stimulus, memberikan reward and punishment, atau bahkan memberikan reinforcement. Jadi, ada satu pemantik, teman-teman, di dalam ruang kelas tersebut dengan satu pembahasan. Pembahasannya adalah bagaimana jika kita sebagai calon pekerja sosial, kata dosen gue, menghadapi seorang klien yang memang memiliki perilaku maladaptif, hanya saja dia tidak pengen ditolong, dia menolak untuk ditolong. Bagaimana cara seorang pekerja sosial menghadapi klien tersebut? Sehingga satu pertanyaan yang dimantik oleh dosen gue ini bikin satu kelas memang ribut lah. Berdiskusi bagaimana mencari solusi terbaik dari sebagai seorang calon pekerja sosial untuk mengatasi masalah-masalah seperti ini. Karena hal-hal yang kayak gini atau permasalahan-permasalahan yang kayak gini tuh pasti akan dialami. Pasti. Bukan hanya sebagai calon pekerja sosial aja, tapi juga psikolog, psikiater, bahkan dokter sekalipun, itu seringkali ngadepin pasien-pasien, klien-klien yang kayak gini juga. Nah, sehingga panjang sekali diskusinya. Dari 3 SKS itu, 2 SKS-nya dipenuhi oleh diskusi itu semua. Sampai pada akhirnya ada salah satu temen gue yang bertanya ke dosen gue ini, apa yang bakal ibu lakuin sebagai pekerja sosial yang udah memiliki pengalaman bertahun-tahun dan sudah mengalami atau menghadapi berbagai banyak klien gitu ya. Dan dosen gue ini bilang bahwa kalau ada klien yang kita tahu bahwa dia ini memiliki perilaku maladaptif, tapi dia nolak untuk dibantu oleh kita punya banyak sekali pilihan. Tapi, kalau preferensi dosen gue pribadi, dia bilang satu hal yang emang akan jadi catatan gue. Catatannya adalah untuk membiarkan seseorang tersebut bebas untuk menderita. Ini akan agak sangat aneh kalau kalian dengar, cuman let me explain. Jadi gini, untuk seseorang untuk menerima bantuan itu nggak mudah. Banyak sekali orang atau bahkan klien, pasien, di saat mereka mendapatkan pertolongan, itu bakal punya sense of unfamiliar things karena mereka nggak terbiasa untuk mendapatkan pertolongan pelayanan tersebut gitu. Sehingga itu akan menimbulkan resistensi atau perlawanan dari diri klien atau diri seseorang untuk dapat ditolong. Ada orang yang memang terbuka untuk ditolong karena dia paham dan dia sadar bahwa oke, gue bermasalah. Ada juga orang yang di saat dia ditolong itu ngerasa kayak dijatuhin harga dirinya. Karena ya enggak kok, gue baik-baik aja, tapi sebenarnya enggak. Dari pandangan profesional tuh enggak sama sekali. Dia tuh enggak baik-baik aja. Dan the best way untuk menghadapi seseorang yang kedua ini adalah dengan membiarkan dia untuk bebas dulu secara penderitaannya.
kita berikan dia waktu untuk merasakan segala penderitaannya, kita berikan dia waktu untuk merasakan rasa sakitnya, rasa sedihnya, rasa kekecewaannya. Karena apa? Karena dengan memberikan waktu dia untuk menderita, seringkali itu akan membuat dia memperdalam dirinya sendiri, dan saat mereka memperdalam dirinya sendiri, akan muncul suatu kesadaran. Kesadarannya apa ya? Tentunya kesadaran bahwa dia itu memang bermasalah. Dan itulah pintu di mana kita sebagai seorang yang bisa memberikan pertolongan kepada dia untuk ngebantu dia. Kadang kita tuh terlalu sering untuk ngerasa I can help you. Kita tuh terlalu sering ngerasa bahwa gue bisa bantu lu karena gue paham lu, karena gue udah bersama lu lama, karena gue tahu pola pikir lu kayak gimana, gue udah tahu bagaimana caranya menenangkan lu. Tapi kadang kita lupa bahwa manusia tuh gak selalu bisa secepat itu untuk bisa beradaptasi dengan rasa sakitnya, rasa penderitaannya, rasa sedihnya, rasa kecewanya, rasa marahnya. Gak bisa. Memberikan waktu kepada mereka untuk merasakan hal itu semua adalah cara terbaik untuk bisa menimbulkan rasa kesadaran terhadap dirinya sendiri, terhadap bahwa memang dia bermasalah. Gue gak punya tanggung jawab untuk datang ke lu dan bilang, let me help you. Gue gak ada tanggung jawab akan hal itu. Kita gak bisa datang ke seseorang dan out of nowhere, tanpa tahu cerita dia, tanpa tahu latar belakang dia, kita bilang kalau I wanna help you. Enggak. Oke kalau sekiranya dia punya masalah. Kalau nggak punya, apaan sih anjing? Maksud gue adalah, di kampus gue tuh ada satu prinsip. Prinsipnya adalah, kita ngebantu seseorang untuk mereka bisa ngebantu dirinya sendiri. Itu prinsip kampus gue. We help them for them to help themselves. Kita ngebantu mereka untuk bisa mandiri dan paham bahwa apa yang kita lakukan ini bukan ngebantu dia sendiri aja. Kita ngebantu dia untuk paham dirinya sendiri sehingga dia bisa maju ke depan. And di saat lu sudah bisa paham bahwa manusia itu sedalam itu, manusia itu sepenuh cerita itu, manusia itu nggak pernah lepas dari pengaruh-pengaruh apa aja yang udah dia lewatin di belakang, itu akan bikin lu sadar kalau cara terbaik untuk menolong orang itu bukan dengan menawarkan bantuan, tapi dengan hadir. Just show up. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu bahwa dia akan minta tolong secara spontan. Kita nggak tahu dia akan minta tolong secara out of nowhere. Tapi dengan kita hadir di sana, dan kita menyiapkan diri dan kita show up buat mereka, setidaknya lu bisa ngawasin dia, setidaknya lu bisa ngelihat kondisi dia, setidaknya di saat dia butuh lu nggak jauh dari dia. Dan that is the most important things. Lu nggak bisa nyelamatin semua orang, lu nggak bisa bikin semua orang bahagia, tapi lu bisa untuk benar-benar just stay there, show up, dan ada di sana di saat seseorang itu membutuhkan bantuan lu. Hanya dengan membuka telinga, hanya dengan ketawa-ketawa gak jelas pun itu udah bisa ngebantu orang. Dan itu adalah catatan terbaik bagi gue ya, yang gue dapat. Dan gue harap kalian bisa paham apa yang gue sampaikan. Terima kasih banyak yang udah nonton. Gue Rangga Susana.